Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi dari yang paling utama-utamanya Nabi dan yang paling istimewanya para utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang doa Sayyidina Khodir, yaitu Nabi Khidir. Kemarin kan kita membahas tentang makna dari doa Kamalatufta ya, atau doa Nabi Khidir. Nah, sekarang mari kita simak seperti apa fadilah atau keutamaan dari membaca dan mendawamkan doa tersebut. Mendawamkan dalam artian kita istiqomah atau konsisten sering berdoa dengan doa tersebut. Buat yang belum nonton video kemarin, silahkan nanti dicek di kolom komentar. Di situ akan saya sematkan doanya ya, yang pembahasan sebelumnya. Kalau maknanya sudah diterangkan di sebelumnya, sekarang lafadznya saya ulang lagi supaya memudahkan dalam membaca. Doa ini sering disebut doa Kamalatufta atau juga doa Nabi Khodir atau Khidir. Nabi Khidir adalah Balya bin Malkan, nama aslinya. Itu nabi yang sudah mengajari Nabi Musa alaihissalam, mengajari beberapa hal tentang ilmu hikmah. Jadi waktu itu ada ceritanya sendiri. Apa ceritakan sekalian, tapi ini kayaknya ya waktu yang tepat untuk menceritakan juga. Pada suatu ketika itu, cerita ini bermula ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, "Wahai yang mulia Rasul Nabi Musa ini, Nabi Musa, kaumnya ini nanya, apakah engkau ini satu-satunya orang yang paling pintar?" Terus Nabi Musa menjawab, "Iya, aku yang pintar." Kemudian Nabi Musa yang berjuluk Kalimullah atau yang bisa langsung berinteraksi dengan Tuhan secara langsung ya, itu menjawab dengan pedenya, "Iya, bener, aku emang satu-satunya yang paling top." Gitulah intinya. Nanti kurang lebihnya silahkan dicari sendiri. Nah, pada waktu itu Allah langsung menurunkan sebuah wahyu untuk memperkenalkan seorang hamba, yang dimana hamba ini memiliki keistimewaan dalam hal lain. Mungkin bisa diartikan dalam sisi syariat itu Nabi Musa itu unggul, tetapi ternyata Allah mengajarkan suatu ilmu yang ilmu itu hanya diketahui oleh sebagian kecil hambanya. Kemudian Nabi Isa dengan berbagai syarat bergegas untuk menemui seorang hamba itu. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan waktu beliau berjumpa, posisi Nabi Khidir atau seorang hamba itu, kan di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa abadan min ibadina ataina hu hikmah gitu. Nah, di dalam tafsirnya, tafsir Jalalain,
Ini disebutkan seorang hamba itu sedang berdiri di atas air. Wakila ada yang mengatakan sedang topo gitu ya, atau berduduk bersila di atas air. Nah, jadi kehebatannya sudah nampak. Kemudian setelah itu melalui beberapa tahap, singkatnya Nabi Musa itu gagal dalam ujiannya atau tes kesabarannya. Jadi intinya Tuhan mengajarkan Nabi Musa bagaimana cara menghadapi manusia dan mengajarkan sifat tawadhu. Ya meskipun Nabi Musa dalam artian Nabi kan orang yang paling utama pada waktu itu pula, juga Nabi Bani Israel kan sangat berpengaruh. Semuanya Nabi Bani Israel sangat berpengaruh. Bahkan Nabi Musa sendiri juga terkenal dengan kekuatan otot atau fisiknya. Kembali ke bagian doa. Ini doa kamalat tufta, saya bacakan bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kamalat tufta fi 'azamatika dunal lutafai wa 'alauta bi 'azamatik 'alal uzama'i wa 'alimta ma tahta ardik ka ilmika bima fawqa arsyik wa kanat wasawisus suduri kal 'alaniyati 'indak wa 'alaniyatul qawli kasirri fi 'ilmik wa qada kullu syai'in li 'azamatik wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanik wa syara amru dunya wal akhirati kulluhu biyadik ij'alni min kulli hammin amsaitu fihi farja wa makhraja. Allahumma inna afaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitraka ala qabihi amali atma'ani an as'alaka ma la astawjibuhu mimma qassartu fihi ad'uka amina wa as'aluka musta'nisa wa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddatu ilayya bi ni'matika wa atabaghutu ilayka bil ma'asi walakin thiqatu bika hamalatni 'alal jara'ati 'alaik fa'udz bi fadlika wa ihsanika 'alayya innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita menginjak faidah atau fadilah atau keutamaannya. Faidatun hadhihi fadilah, utawi ikilah fadilah doa. Man utawi sapa-sapane wong iku da'a lamun donga sapa man bihi kelawan doa kamalatufta masaan ing dalem mangsa sore wa sabahan lan ing dalem mangsa isuk ya hudimat mongko den lebur apa dunubuhu pira-pira dosane man wa damalan langgeng apa sururuhu bungai man wa muhyat lan den lebur apa khoto yahu pira-pira keluputane man wa ustujiba lan den sembadani apa doa pira-pira dongane man apa doa dongane man wa busita lan den jembaraken lahu ketuwe man apa rizkine man wa uktiya lan den paringi sapa man amalahu ing angen-angene man wa u'ina lan den tulungi sapa man ala atuwihi ngalahaken ing atase musuhe man wa kutiba lan den catet sapa man indallahi ing dalem ngersane Allah den catet siddiqon ing wong kang akeh-akeh temene wala yamutu lan ora mati sapa man illa angin matine tingkai syahidan kalih wong kang mati syahid. Ihya Ulumuddin diambil dari kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah atau halaman 347, tergantung cetakan masing-masing. Jadi faedah ini diambil dari kitab Ihya, nanti halamannya sesuai halaman masing-masing. Kalau di kitab saya ini tercatat Shahifah
347 atau halaman 347. Itu tadi makna Jawanya ya. Kalau sekarang saya mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Faedah membaca doa Kamalatuftah yaitu jika seseorang membaca doa ini pagi dan sore, maka terhapuslah beberapa dosa-dosanya dan bakalan ditetapkan kebahagiaan kepadanya, atau kebahagiaan itu akan abadi di dalam hatinya. Bahagia ini sifatnya tidak bisa ditebak ya. Kadang itu seseorang mempunyai harta banyak tapi kebahagiaan masih kurang. Contohnya apa bang? Contohnya banyak banget, apalagi di zaman sekarang. Banyak orang kaya yang mungkin itu rezekinya jauh di atas kita, seperti para DPR atau para pegawai-pegawai. Ya, saya ini tidak memukul rata semua ya, mungkin ada ya, pasti ada sedikit dari mereka atau banyak dari mereka saya nggak tahu ya, mohon maaf ini, yang mereka nih tercukupi dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal itu tercukupi, tapi tetap ada perasaan yang mengganjal. Punya istri sudah, punya harta, mobil, motor, kendaraan udah komplit, pajaknya juga nggak nunggak, tapi masih aja mencari hal-hal lain seperti selingkuh, terus kemudian menghampurkan uangnya. Apakah itu yang dinamakan bahagia? Ya sebenarnya itu malah tidak bahagia sama sekali. Pada dasarnya ini, kalau seseorang sudah diberi kebahagiaan, apapun profesi, apapun kedudukannya, entah dia ini punya kedudukan penting atau enggak di kehidupan, baik bermasyarakat maupun berkeluarga, ini sebenarnya simpel. Kalau orang udah bahagia ini nggak akan mikir aneh-aneh, dia akan cenderung lebih tenang. Arti dalam sebuah kebahagiaan ada yang mengartikan sebuah ketenangan. Orang itu kalau sudah bahagia, dia ini tidak mau apa-apa, tidak mau, sudah cukup di posisi itu. Itulah yang dinamakan bahagia. Misalnya aku ingin berbahagia dengan kamu, kekasihku misalnya. Apakah nanti aku membutuhkan hal lain untuk berbahagia denganmu? Enggak. Kalau aku sudah bersamamu misalnya, ini namanya kebahagiaan udah di situ ya, fokusnya bakalan sama kamu. Nah, seperti itu. Bisa dicontohkan hal lain. Misalnya kebahagiaan kita ini tergantung sama motor lah. Motor kita sudah dimodif sedemikian rupa. Kalau kita udah bahagia, artinya modif itu udah selesai. Dan itu sudah menjadikan kita tenang. Ini simpel-simpelan. Ini contoh yang paling simpel. Sementara kebahagiaan Allah ini nggak bisa dipikir oleh nalar, nggak bisa. Kalau bahagia bagi bagian-bagian haramnya kan juga banyak tuh, yang kayak ngefly, yang seperti menghirup itulah narkoba, narkotika atau semacamnya. Itu kan orang kalau sudah di bagian itu, dia bakal merasakan seperti bahagia dalam waktu sesaat. Nah, dalam waktu sesaat itu dia udah bahagia. Lah ini fadilah doa ini disebutkan kebahagiaan itu akan ditetapkan secara abadi. Lafadznya ini dhamma ini akan senantiasa. Seperti kita ada masalah, terus cara kita menghadapi ini bisa lebih rileks, lebih santai. Orang itu kalau sudah bahagia, pikiran juga jernih. Jadi kalau ada apa-apa, masalah apa, dia ini tetap bisa menghadapi dengan jernih dan mensikapi dengan santai. Dan orang itu kalau nggak bahagia juga susah. Makanya yang dipentingkan dalam kehidupan, ini yang pertama yang diminta ini kebahagiaan. Contohnya nggak sedikit orang yang punya uang banyak, tapi dia ini tetap nggak bisa mencari kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Nggak ada.
mereka tetap jajan sana sini. Jajan apa bang? Ya jajan-jajan yang seperti itulah, jajanan orang dewasa, atau mereka minum minuman yang semacam itu, minuman keras, berjudi dan semacamnya. Mereka yang dicari juga pasti kebahagiaan. Dalam konteks ini kita harus senantiasa meminta kebahagiaan. Nah, salah satunya atau ikhtiarnya ya dengan berdoa. Ini bisa nanti buat rekomendasi doa. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan kita harus meminta dengan doa yang baik. Robbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu kebaikan, dan kebahagiaan itu emang terkandung dalam kebaikan. Yang semacamnya tadi yang saya sebutkan, contoh-contoh yang dosa-dosa tadi mungkin bisa membahagiakan, tapi dalam artian setan. Jadi anak sekejap habis itu pengen lagi, bahkan pengen yang lebih lagi. Seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Semoga orang-orang yang seperti itu diberi hidayah oleh Allah, dan semoga kita yang masih terjaga senantiasa terjaga atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wa muhiyat khotoyahu, dan dosanya bakal berguguran. Dosa-dosanya berguguran, kesalahannya itu diampuni dan dosa-dosanya juga terampuni. Kesalahan itu seperti kita tidak sengaja tapi sangat menyakitkan hati orang lain. Nah, ini kan kita nggak tahu dicatat atau enggak, tetap dicatat kesalahan, sebuah dosa yang sifatnya kesalahan. Nah, yang disengaja itu juga bakalan dileburkan, asalkan kita juga jangan menyepelekan. Terutama itu, kalau tidak menyepelekan artinya juga tidak mengulangi, seperti itu. Wa ustujiba du'a'u, wa ustujibalan dan sembadani apa du'a'u, doa neman. Jadi doanya ini juga akan diterima atau dikabulkan. Diterima juga dikabulkan. Jadi doa seorang muslim itu pasti diterima, itu pasti. Tapi soal dikabulkan ini tergantung urutan dari kita sendiri. Kita banyak dosa ya dikabulkannya ya bagian akhir-akhir nanti. Doa itu tetap ada pengabulannya. Kalau tidak dikabulkan di dunia, pasti dikabulkan di akhirat. Ini udah pasti, dalam ketentuannya emang seperti itu. Wa busito lahu fi rizkihi, dan dilapangkan rezekinya. Jadi doa ini insya Allah dengan lantaran mendawamkan atau melanggengkan atau istiqomah dengan membaca doa ini dapat memperlancar rezeki ya, dan jembarakan rezekinya, dilapangkan, diperluas. Nah, rezeki sendiri kan macam-macam. Kesehatan juga rezeki. Coba punya uang banyak tapi kena kanker, sebulan harus habis 50 juta. Meskipun punya uang miliaran, terus habis itu motornya ada kerusakan, habis itu rumahnya juga tanahnya kena longsor, itu uang segitu juga pasti akan habis. Wa u'tiya amalahu, dan diberikan apa yang terbesit oleh pikirannya, yang baik-baik, yang terbesit. Tuhan Maha mengetahui, dan itu juga akan diberikan atas izin Allah dan lantarannya mendawamkan atau mengistiqomahkan doa ini. Wa u'ina ala aduwihi, dan ditolong menghadapi musuh-musuhnya. Jadi setiap orang itu mempunyai musuh, tapi jangan terlalu dianggap musuh, karena kita sesama muslim harus tetap dianggap saudara. Dan Allah akan senantiasa menolongnya. Dalam hal ini mungkin kita ibaratkan dengan setan sajalah. Jadi kita akan lebih mudah beribadah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu dikalahkan dengan mudah, bisikannya, ajakannya. Akhirnya kita punya uang banyak, mau dimanfaatkan keburukan,
dan menolong kita untuk membasmi pikiran-pikiran kita yang terbesit gara-gara ulahnya setan. Nah, pikiran buruk dihilangkan itu juga atas izin Allah dan atas pertolongan Allah. Wa kutiba dan dicatat indallahi siddiqun, dan tercatat orang yang membaca ini secara rutin dan konsisten, dicatat menjadi orang yang sidik atau orang yang jujur. Jadi kalau sudah dicatat sama Allah menjadi orang yang jujur, insya Allah juga bakal diberikan ridho Allah, dikasih ridho Allah, mendapatkan kemuliaan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wala yamutu illa syahidan, dan tidak akan mati kecuali mati syahid. Ini kehebatannya lagi, salah satu manfaat yang paling utama lagi nih. Tidak akan meninggal kecuali orang itu meninggalnya dicatat juga sebagai meninggal syahid. Nah, syahid ini benar-benar keren banget. Dan syahid ini macamnya banyak, ada yang syahid dunia, ada yang syahid akhirat. Jadi jangan dianggap orang kecelakaan itu mati mengenaskan, jangan. Seorang bapak-bapak mati terlindas truk misalnya ini, terus ada kita yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba bilang itu karma, itu mungkin hukuman dari Allah. Jangan seperti itu bisa jadi anugerah Allah, dan malah itu syahid dunia. Itu syahid dunia, dia itu mungkin berangkat kerja mencari nafkah keluarga, seperti itu contohnya. Karena orang-orang nggak tahu isi hatinya seseorang yang meninggal, jadi pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Nggak baik atau nggak boleh menghukumi dengan hukum manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jika ada yang salah silakan, jangan sungkan-sungkan, langsung ketik aja di kolom komentar nanti. Salam.